Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Preview pertandingan Europa League, partai terakhir penyisihan grup antara Real Sociedad yang akan bermain di San Sebastian kandang sendiri menghadapi Manchester United. Partai ini partai penentuan karena kedua tim sudah dipastikan lolos tapi belum ada yang bisa memastikan diri sebagai juara ataupun runner up group. Ini tentu saja akan sangat berpengaruh karena di babak selanjutnya kan setahu gua, kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Nanti status juara, runner up ini kan akan diundi menghadapi lawan-lawan lainnya dari grup lainnya ke knockout. Status juara dan runner up ini berpengaruh ke ya status di pot nanti, kurang lebih demikian. Plus juga ada tim yang datang dari UEFA Champions League. Nah, partai nanti malam menurut gua bukan nanti malam ya, hari Kamis malam jam sekitar 18.30 waktu Eropa, berarti kalau di 18.45 berarti kalau di Indonesia ini tambah 6 berarti 00.45. Wow, tengah malam ya. Tengah malam lewat bahkan. Jumat dini hari. Nah, langsung aja previewnya dimulai dari 5 pertandingan terakhir dari Real Sociedad dan juga Manchester United. Dari Manchester United dulu, luar biasa, 5 pertandingan terakhir tidak pernah kebobolan 1 ketika menghadapi Chelsea, walaupun itu dari kesalahan individu, penalti. Manchester United menyelesaikan di bulan Oktober ini di jadwal yang sangat padat, tapi menurut gue dengan secara umum berhasil menyelesaikan dengan baik ya, hanya meraih satu kekalahan di awal bulan menghadapi Manchester City, setelahnya ya meraih banyak kemenangan, termasuk di 2 pertandingan terakhir, itu adalah menghadapi West Ham dan juga Sheriff Tiraspol. Lini depan masih menjadi PR besar bagi Erik ten Hag untuk bisa diperbaiki, dipertajam, karena tanpa gol tidak mungkin meraih kemenangan. Sementara Real Sociedad sendiri di partai terakhir ini kalah menghadapi Real Betis di kandang sendiri 0-2. Tapi sebelumnya di partai terakhir di Europa League ini berhasil menang 0-2 menghadapi Omonia. Nah, ini adalah formasi dari Manchester United yang digunakan ketika menghadapi Real Sociedad di putaran pertama di Old Trafford. Bisa dilihat di situ Casemiro dengan Christian Eriksen, Harry Maguire, Victor Lindelof, Cristiano Ronaldo di depan, dan yang menarik tentu saja Fred dipasang di posisi nomor 10, di mana pada saat itu ya memang menimbulkan banyak pertanyaan ya kan, kenapa dipasang di nomor 10 juga. Menurut gue sih dengan amatiran tidak efektif. Memang betul dia bisa memberikan pressing dan cukup berhasil ya, pressing high press yang dilakukan oleh Fred beserta juga dengan pemain lainnya. Pergerakannya juga cair, tapi sisi kreativitas ini nampak mentok ya, atau mandek di sepertiga akhir dari Real Sociedad. Eriksen tentu saja lebih banyak menjadi penghubung di lini tengah, sesekali juga masuk, tapi gue menilai tidak cukup. Berbeda ketika ada Bruno Fernandes dan juga Eriksen dimainkan secara bersama. Ini adalah posisi rata-rata, bisa dilihat itu di sebelah kanan ada line up antara Dalot dan juga Anthony. Sementara di sebelah kiri jaraknya agak jauh ya, antara Malaysia dan juga Anthony Elanga. Bahkan Eriksen juga cukup sering naik itu. Dan pairing antara Cristiano Ronaldo dan Fred ini juga menurut gue dalam tanda kutip aneh ya. Cristiano Ronaldo sendiri di pertandingan tersebut ini raihannya tidak ada shot on target, off target semua. Ada 2 shot yang keblok, big chance miss-nya ada 1, akurasi passing-nya 90,5%, ground duels won-nya 7/4, tapi aerial duels won-nya hanya berhasil menangkan 1 dari 6 kali duels. Sementara di pertandingan terakhir, ini adalah formasi yang dimainkan oleh Manchester United. Harry Maguire, Lisandro Martinez,
Marcus Rashford, Christian Eriksen beserta Bruno Fernandes dimainkan secara bersama. Banyak kreativitas ada di babak pertama utamanya, walaupun di babak kedua intensitas determinasi ini berkurang di lini tengah sehingga duel lebih banyak dimenangkan oleh West Ham. Dan dengan lebih banyak dimenangkan duel ini maka bola atau possession lebih banyak juga dikuasai oleh West Ham, dan akhirnya serangan lebih banyak juga dikreasi oleh West Ham. Dan ini merupakan posisi rata-rata ya, di mana bisa dilihat di sebelah kanan Anthony Elanga tidak cukup aktif dalam melakukan serangan, lebih banyak tertahan ya, berbanding terbalik dengan Rashford di sisi kiri yang bahkan sampai maju paling depan. Pun juga support dari Luke Shaw yang memang lebih banyak naik atau ya ofensif ya ketika membantu penyerangan dari Manchester United. Sementara di lini tengah sendiri ada Bruno Fernandes dan Eriksen yang bahu-membahu mensupport Cristiano Ronaldo. Dan di belakang tengah gelandang bertahan maksud gue ya, ada seorang Casemiro sebagai breaker. Sementara Real Sociedad tampil dengan formasi 4-1-3-2 ketika kalah menghadapi Real Betis di kandang sendiri. Brais Mendes itu salah satu pemain yang berbahaya. Tentu juga ada seorang Alexander Sørloth yang punya keunggulan postur. Ini menurut gue bukan tidak mungkin akan dimainkan ketika menghadapi Manchester United. Harapannya itu tadi ya, duel-duel bola udara yang di pertandingan pertama di Old Trafford juga lumayan sering dilakukan, terutama di babak kedua. Yang menarik, statistik ketika menghadapi Real Betis, possession dikuasai oleh Real Sociedad, total shots pun juga demikian, shot on target pun juga demikian. Jadi sebenarnya Real Sociedad ini lebih menguasai pertandingan ketika menghadapi Real Betis. Bahkan shot inside box-nya tuh ada 10 dari Real Sociedad. Dan Betis kipernya ini melakukan penyelamatan 7 kali. Berarti ya memang menguasai ya Real Sociedad. Passing akurasi juga unggul telak. Long balls pun juga demikian, crossing pun juga demikian. Jadi menurut gue, karena gue sebenarnya jujur gue nggak menyaksikan secara full pertandingan antara Real Sociedad dengan Real Betis, sempat ditayangkan dan juga highlights-nya, dan sekilas sepintas gue melihat memang gol pun juga diciptakan di atas menit ke-80-an kalau tidak salah. Artinya ada konsentrasi yang kurang, yang kendor dari para pemain Real Sociedad setelah mungkin secara mayoritas ya berhasil menguasai possession permainan dan bahkan memperoleh banyak momentum dan juga peluang. Nah, ini adalah partai terakhir dari Real Sociedad. Hanya menderita 2 kali kekalahan ketika menghadapi Real Betis dan juga menghadapi Valladolid. Itu gue lingkarin maksudnya kenapa Real Sociedadnya ya. Ini adalah partai di mana Real Sociedad tidak mencetak gol dari bulan September. Ini yang gue ambil aja ya, dari tanggal 15 September, bahkan bisa jadi lebih. Dari beberapa partai terakhir ini hanya 2 kali dia gagal atau mereka gagal mencetak gol. Artinya apa? Lini depan dari Real Sociedad atau ya mungkin secara tim ya, mereka ini bisa mencetak gol. Termasuk ketika menghadapi Manchester United ya, mereka berhasil mencetak gol dari titik penalti. Tapi mereka maksud gue berbahaya di sepertiga akhir dari pertahanan lawan. Mereka bisa mencetak gol dari mana saja, termasuk juga bola mati dan titik penalti. Ini di partai pertama possession dikuasai oleh Manchester United, tapi itu yang gue lingkarin ya. Ketajaman, total shots dari 15 hanya 3 yang on target, 7 terblok shotsnya. Nah, ini harus diperbaiki menurut gue di partai di kandang Real Sociedad di San Sebastian. Kalau Manchester United ingin lolos sebagai juara grup, mereka harus menang. Karena nanti yang dipakai head to head, bahkan harus bisa mencetak 2 gol. Mudah-mudahan ini tidak menjadi beban, tapi justru menjadi tantangan bagi para pemain Manchester United. Gue yakin sebenarnya dilihat dari partai atau pertandingan-pertandingan yang dilalui sebelumnya, Manchester United ini banyak loh menciptakan peluang, menciptakan momentum, hanya saja memang finishing. Dan ini kalau ada momentum dan peluang yang sudah diciptakan dengan cukup banyak, artinya memang tinggal mungkin sepertiga lah ya dari total proses ini yang harus diselesaikan dengan baik, harus dipertajam lagi, harus dituntaskan.
supaya Manchester United bisa memenangkan pertandingan atau bahkan mencetak gol lebih dari satu. Dan ini sudah terlihat sebenarnya di babak atau di putaran pertama, di mana Manchester United cukup banyak ini menciptakan peluang dan cukup dominan dari sisi possession. Di sisi lain ini ya, big chances miss-nya ada 1, shots inside the box-nya ada 7, outside the box 8, jadi cukup banyak juga melakukan percobaan dari luar kotak penalti. Passing akurasi Manchester United masih lebih baik daripada Real Sociedad. Ini menurut gue salah satu modal berharga ya, artinya kualitas Manchester United masih di atas Real Sociedad. Dan menurut gue kalau seandainya skuad dari Erik ten Hag ini bisa tampil dominan, tampil tajam ya, konsentrasi tinggi, akurasi passing bagus, tinggal ya ketajaman di lini depan seperti partai yang sudah-sudah. Langsung aja, kali ini sih agak sulit sebenarnya ya. Gua ini antara seri, jujur aja sih, antara seri atau menang tipis Manchester United. Tapi sepertinya agak sulit untuk bisa menjaga clean sheet. Gua harapkan sih sebenarnya clean sheet, cuman ya nggak tahu ya, feeling gua sih kayaknya Manchester United melihat juga rekor gol dari Real Sociedad ya, dan mereka tampil di kandang sendiri. Memang terakhir kali Manchester United tampil di San Sebastian kandang Real Sociedad di Europa League juga bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, pada saat itu menang telak. Tapi apakah ini bisa terulang lagi? Ya, waktu sudah berbeda ya, kondisi tim juga berbeda. Nampaknya Real Sociedad juga tampil solid musim ini di La Liga maupun juga di Europa League. Mereka pun juga selalu meraih kemenangan. Jadi mereka sedang dalam form atau kondisi yang positif, yang bagus. Walaupun pertandingan terakhir kalah menghadapi Real Betis, tapi menurut gue mereka tampil dominan dan ya dalam tanda kutip mungkin ceroboh, tidak fokus di 10 menit akhir. Ringan amatiran prediksi gue, Real Sociedad 1, Manchester United 2. Gue bisa salah ya, tentu saja gue bisa salah karena ini hanya prediksi ringan amatiran. Nah, dari prediksi tersebut, formasi apa nih yang gue perkirakan? 4-2-3-1. Dalot, Harry Maguire menurut gue akan dimainkan lagi. Melihat apa yang ditampilkan ketika menghadapi West Ham United yang menurut gue cukup oke. Dan itu juga dikatakan oleh Erik ten Hag dan juga beberapa pendapat lainnya. Dengan Lisandro Martinez di kiri, Luke Shaw gue pikir akan lebih dipilih daripada Tyrell Malacia, karena ya kita butuh balance antara menyerang dan juga bertahan, dan sejauh ini Luke Shaw mampu memainkannya ya dengan baik, transisi dari bertahan menyerang ke bertahan. Lini tengah Casemiro, Eriksen. Di kanan gua prediksi Jadon Sancho yang akan dimainkan. Gue masih tanda tanya kondisi Anthony bagaimana. Tentu saja kalau Anthony bermain ya Anthony yang akan dimainkan, atau gue juga mengharapkan Anthony yang akan dimainkan. Tapi sepertinya Jadon Sancho yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag melihat bagaimana penampilan dari Anthony Elanga ketika menghadapi West Ham, di mana sering ragu-ragu ketika naik ke atas. Tapi memang punya kemampuan cukup bagus ketika bertahan sih ya di babak pertama, tapi artinya menjaga keseimbangan. Cuman kurang ofensif saja sih, kurang tajam. Di belakang striker maksud gue ada Bruno Fernandes yang menurut gue akan dimanfaatkan betul, karena di partai selanjutnya di partai Liga Inggris terkena akumulasi jadi tidak bisa dimainkan, dan Marcus Rashford akan dipasang di kiri. Marcus Rashford sedang dalam form yang baik, dan di depan menurut gue akan dimainkan seorang Cristiano Ronaldo. Ada pemain-pemain lain mungkin yang bisa diturunkan ya, sebut saja Alejandro Garnacho, tapi itu melihat situasi, tidak dipasang dari awal karena tipikal lawan yang dihadapi berbeda. Seperti dikatakan oleh Erik ten Hag, kenapa dimainkan Garnacho ketika menghadapi Sheriff, karena diprediksi Sheriff memang akan menumpuk pemain. Jadi pemain Manchester United ini butuh pemain yang bisa mencari solusi, berani melakukan drive in ya kan, bermain tajam di depan, lebih ofensif. Tapi ketika menghadapi tuan rumah Real Sociedad, menurut gue pendekatannya akan berbeda juga, di mana menurut gue sih dengan amatiran, transisi dari menyerang ke bertahan dari Garnacho ini belum bagus-bagus banget. Bisa jadi bagus, iya gue sepakat, masih harus diasah lagi, harus dikembangkan lagi. Tapi Manchester United butuh pemain yang bisa cepat juga ini melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Cristiano Ronaldo kenapa dimainkan? Ya, menurut gue sih tidak banyak ya pilihan di lini depan. Oh ya, Anthony Martial sudah sembuh, sudah kembali dari cederanya.
Tapi gue sih masih tetap ragu-ragu ya, agak deg-degan aja dengan Martial karena udah sembuh dipakai sedikit nanti dimainkan maksud gue terus cedera lagi. Jadi mungkin akan dimainkan tapi tidak dari awal. Lalu Donny van de Beek juga bisa dimainkan di leg pertama sih. Gue berpikir sebenarnya kalau pada saat itu Donny van de Beek bisa dimainkan cukup baik ya, karena kita mengalami kebuntuan di lini depan. Kita butuh pemain yang bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ada di lini pertahanan lawan ya, memecah kebuntuan juga. Dan menurut gue Donny van de Beek ini punya atribut tersebut. Jadi perkiraan dan harapan gue kurang lebih demikian sih, sama. Kali ini sama ya, jadi tidak ada perbedaan antara perkiraan dan juga pengharapan. Gue perkirakan dan ya harapan gue juga sama, tapi gue ingin dengar bagaimana Sobat Football United, formasi apa kira-kira yang akan dimainkan atau diharapkan dimainkan oleh Erik ten Hag. Perkiraan skornya drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.